Kenapa sampai jebol? Karena terlalu over, panas, yang disebabkan oleh tegangan B+ yang melonjak tinggi mencapai 150 volt. Oke, jadi yang menyebabkan TV Polytron ini mati atau hanya standby dan tidak bisa dihidupkan itu karena disebabkan oleh IC yang pecah ya. Ini adalah IC vertikal yang pecah sehingganya TV tidak mau hidup ya. Dan di sini saya sudah mengganti IC-nya dengan kode LA78141. Dan yang menyebabkan IC vertikal jebol itu yang disebabkan karena tegangan over ya, tegangan over yang dihasilkan oleh tegangan B+. Dan yang menyebabkan IC vertikal ini jebol atau terbakar itu disebabkan karena transistor horizontal yang setengah short ya. Jadi ini transistor bawaan TV Polytron dengan kode B5024 ya. Karena di daerah saya tidak ada transistor seperti ini, saya mengganti dengan transistor yang besar dengan kode B2499. Saya ganti dengan ini. Kemudian setelah diganti, begitu saya colokkan ke listrik langsung jebol untuk transistor horizontal. Ini langsung jebol ya. Ini sudah rusak. Jadi tidak bertahan berapa menit, hanya sekejap saja. Begitu saya colokkan ke listrik, transistor ini langsung jebol. Dan di sini saya sudah menggantikan. Di sini saya ganti dengan merek Toshiba C5855A. Dan saya perlu jelaskan komponen-komponen yang rusak yang mengakibatkan transistor horizontal ini jebol ya. Kenapa sampai jebol? Karena terlalu over, panas, yang disebabkan oleh tegangan B+ yang melonjak tinggi mencapai 150 volt ya. Karena untuk tegangan B+ normalnya itu hanya 115 volt, dan setelah saya cek yang menyebabkan transistor horizontal ini jebol itu disebabkan tegangan B+ itu melonjak tinggi atau over mencapai 150 volt, sehingganya transistor horizontal panas dan terbakar atau jebol. Nah, ada beberapa komponen yang saya ganti yang menyebabkan B+ itu over atau tegangan B+ naik ya. Coba saya perlihatkan letak-letak dari komponen tersebut. Di sini adalah pin B+. Ini setelah saya ukur, ini mencapai 150 volt ya. Dan seharusnya tegangan normalnya itu 115 volt. Dan yang menyebabkan tegangan B+ itu over, ini ada salah satu resistor ya. Ini salah satu resistor yang menuju B+ ya. Setelah B+ ini menuju ke potensio VR ya. VR atau potensio dengan kode pada PCB RT501. Dan ini komponen-komponen yang saya ganti.
Ini adalah komponen-komponen saya ganti. Kemudian yang saya maksudkan PR atau potensio ini salah satu juga menyebabkan tegangan berpulas melonjak tinggi atau over. Kemudian sini ada 2 buah resistor, ini berdekatan tempatnya, saya ganti. Kemudian ada sini juga resistor, ini sempat short juga. Kemudian ada 3 buah elko, ini elko yang saya ganti di dekat IC vertikal. Nah, sekarang saya tunjukkan di mana letak-letak dari komponen tersebut agar teman-teman paham dan sudah tahu apa penyebab dari naiknya tegangan berpulas. Saya perlihatkan di mana letak dari masing-masing komponen tersebut. Oke, jadi di sini ada 1 buah PR atau potensiometer. Ini yang saya maksudkan, ini yang menyebabkan tegangan berpulas naik, adanya short pada potensio ini. Kemudian di sini ada resistor yang saya sudah pasang di bawahnya tadi. Ini saya sudah pasang di bawah. Kemudian untuk elko ini 3 buah elko saya ganti dengan ukuran dengan voltase 50 volt. Voltase 50 volt, ini 50 volt 10 mikro dan ini 50 volt 1 mikro dengan yang ini. Ini saya ganti. Kemudian di sini ada resistor yang saya maksudkan tadi, resistor yang berdekatan. Ini saya sudah ganti. Kemudian ini ada 1 buah resistor juga sempat saya ganti. Jadi itu resistor yang saya ganti. Kemudian untuk komponen-komponen lainnya itu masih normal. Nah, setelah pergantian potensio ini, setelah saya ganti potensio, ternyata tegangan berpulasnya langsung normal 115 volt. Saya tidak sempat memperlihatkan tegangan yang melonjak. Tetapi begitu tegangan berpulas melonjak sampai 150 volt, hanya saya mengganti potensiometer, ternyata tegangan berpulas normal kembali 115 volt. Kemudian perlu saya jelaskan, jika teman-teman ingin mengecek tegangan berpulas, ya, jangan langsung memasang transistor horizontal. Takutnya kalau tegangan berpulas masih melonjak kemudian langsung memasang transistor horizontal, nanti transistor horizontalnya akan jebol lagi. Ini saya baru ganti langsung jebol karena tegangan over dari berpulas. Cara mengatasinya, teman-teman harus memakai lampu bohlam, seperti ini. Jadi untuk kedua kaki, ini
basis kolektor emitor. Kedua kaki sebelah kiri dan kanan itu ditancapkan pada PCB ya, di sebelah sini. Kemudian untuk kolektor itu menuju ke lampu bohlam ya. Ini salah satu kabel yang menuju ke kaki bohlam. Ini cara mengecek tegangan agar transistor horizontal tidak jebol ya. Jadi untuk kaki kolektor jangan dihubungkan langsung ke PCB. Ini kolektor hubungkan dulu ke bohlam ya. Dan salah satu kabel yang menuju ke bohlam itu disolder ke pin kolektor pada PCB. Ini juga tidak sempat saya perlihatkan tadi bagaimana cara mengecek tegangan agar tidak merusak transistor horizontal tersebut. Nah, ketika dicolokkan ke listrik, ini lampu akan menyala kemudian mati lagi ya. Kalau dia tidak mau mati berarti ada korslet di bagian horizontal. Tetapi jika bohlam begitu dicolokkan ke listrik menyala kemudian mati berarti aman ya. Tetapi tegangan B+ harus diukur. Karena biasanya tegangan B+ ketika dicolokkan dia akan naik sampai 150 bahkan sampai 200 volt, kemudian dia akan menurun tegangannya. Jadi seperti itu cara mengecek tegangan agar transistor tidak jebol. Oke, jadi itu dulu ya. Itu dulu penjelasan mengenai tegangan Ampere pada TV Polytron U-Slim ya. Ini adalah TV Polytron U-Slim. Jadi jika teman-teman mengalami kerusakan transistor horizontal sering jebol, begitu diganti jebol lagi, nah itu cara mengatasinya pada mesin TV Polytron U-Slim itu langsung saja ganti potensio ini. Ini yang menyebabkan tegangan B+ melonjak tinggi. Dan cara mengecek tegangannya kita pakai lampu bohlam agar transistor horizontal tidak jebol. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.